Halo Sobat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Sebelumnya saya minta maaf karena beberapa hari ini WK Art jarang tayang karena sedang ada sedikit kesibukan, dimana kemarin saya secara pribadi membuat lelang beberapa pohon saya di grup subscriber WK Art. Namun juga ternyata di luar dugaan banyak teman-teman yang lain juga mendonasikan. Jadi saya punya tanggung jawab untuk menyalurkan bantuannya, di mana bantuan itu disalurkan untuk para korban banjir yang tepatnya terpusat di Desa Rawasari ya. Ini tinggal berapa orang, Bu? Satu orang. Sendirian? Ya. Sudah makan? Belum? Belum. Ini Anu kompornya. oh, Terus. bisa Ibu ya? Bisa masak ya? Terlalu cepat. Iya, waduh kesana. Tentunya kegiatan ini tidak bicara tentang persoalan sosial, tentang kemanusiaan, namun juga tentu ada hubungannya dengan konteks bonsai ya, di mana ada persoalan ekologi, lingkungan yang berada di lokasi bencana. Ya, jadi melanjutkan ulasan tentang konsep estetika yang kemarin saya tayangkan, di mana saya nanti akan sedikit membuat simulasi ya, dengan tambahan desain yang tentunya nanti akan mengacu pada konsep desain ya.
Ya, tapi sebelum saya membahas tentang konsep desain, saya akan sedikit menambahkan kembali tentang konsep estetika. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih sedikit belum terbayang. Ya, jadi saya sedikit mengerucutkan bahwa konsep estetika ini seperti yang pernah saya bilang bahwa ide itu bisa didapat dari sebuah peristiwa yang tentu ada konteksnya dengan satu kejadian atau juga dengan personal atau watak atau psikologis si seorang kreator ya. Ya, dalam hal ini tentu dalam proses penciptaan sebuah karya ada sebuah luapan-luapan emosi atau sebuah gambaran misi atau visi dari seorang kreator, yaitu dalam bentuk sebuah imajinasi ya. Jadi dari peristiwa-peristiwa seperti itu menjadi sebuah manifesto, jadi menjadi sebuah perbendaharaan lah ya, sederhananya pola pikir kita, imajinasi kita yang kita alami langsung di lokasi. Nah, itu menjadi sebuah kekayaan ya, kekayaan imajinasi nantinya. Yang saya maksud di sini secara teknis mungkin bagaimana saya menggambarkan atau mengimplementasikan sebuah ide yang katakan belum kita konsep menjadi kita implementasikan menjadi sebuah konsep yang estetika. Artinya di sini bisa kita implementasikan menjadi sebuah ekspresi ya. Ekspresi di sini bisa mewakili dari sebuah luapan emosi seorang seniman itu sendiri, namun juga itu bisa kita lihat ekspresi dari sebuah objek atau karya itu sendiri. Tentunya ketika sudah dalam bentuk objek atau pohon bonsai itu sendiri, tentu kita secara objektif kita melihat langsung ya, ada sebuah ekspresi, baik itu dari gerak, baik itu dari sebuah komposisi, itu akan terlihat. Ya, nanti akan saya sedikit ilustrasikan bagaimana konsep atau membangun konsep estetika itu berawal hingga nanti menjadi konsep desain ya. Ya, di sini saya punya pohon sancang yang geraknya seperti ini ya. Saya memilihnya mungkin ini belum begitu bisa dibilang maksimal ya untuk menjadi bonsai atau menjadi karakter pohon tua atau besar ya. Tapi secara anatomi ini sudah melengkapi ya, dari ukuran, gerak, dan cabang-cabangnya juga. Jadi ini tentu akan menjadi suatu proses yang panjang juga ya. Tapi di sini kita bisa mewakili juga pohon ini jadi sebuah gambaran ya. Langsung saja, di mana saya mencoba mengilustrasikan bagaimana saya pribadi mengekspresikan ya, yang berangkat dari luapan emosi saya, luapan ekspresi saya ketika melihat suatu kejadian, yaitu tadi bencana alam itu. Kemudian saya melihat banyak kalau ini
simbol-simbol ya, secara semiotik atau juga benda-benda yang ada di sana yang menjadi referensi ya, itu menjadi manifestasi otak kita untuk menyimpan ya, kalau sastra itu kosakata ya. Jadi diantaranya pohon, di sini saya melihat ada kuda, di sana ada kandang yang roboh ya. Saya membayangkan bagaimana kuda itu saat terjadi banjir tenggelam ya. Saya di sana juga coba berimajinasi membayangkan situasinya. Juga ada rumah, mungkin rumah ini teman-teman bisa lihat rumah gubuk yang kemarin saya tayangkan, di mana saya dan teman-teman relawan yang bantu menyalurkan bantuan. Ada rumah gubuk yang ditinggali satu orang nenek ya, yang hancur, dan beberapa yang serupa ambruk tapi sudah diperbaiki. Kemudian ada kulkas ya, terlihat banyak kulkas yang rusak, ada kasur, ada keranjang kasur, ada ya, saya membayangkan ada orang yang saat banjir bergelantungan di pohon, ada ngangkat kasur. Ya, ini sebuah benda-benda yang memang bisa dibilang menjadi sebuah replika ya, duplikat suatu peristiwa ya. Nah, ini menjadi nanti akan dirangkai. Ya, di sini saya kembali bagaimana saya mengeksekusi pohon ini, mengonsep bagaimana membangun sebuah estetika ya yang saya tangkap dari sebuah peristiwa itu. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi di mana nanti di sini akan saya gambarkan sebuah gelombang air banjir ya, yang kemudian menghanyutkan benda-benda ini untuk mendramatisir atau yaitu tadi membuat sebuah drama di mana alam ini membentuk pohon ini ya. Ya, jadi secara garis besar gambarnya seperti itu. Ya, jadi saya belum bisa eksekusi, nanti secara perlahan teman-teman bisa simak bagaimana nanti saya akan merangkai menjadi sebuah konsep pengembangan dari desain bonsainya ini sendiri ya. Jadi tidak berbicara tentang pohon saja. Ya, kali ini saya akan fokus pada pohon ini ya. Ya, berawal pemahaman kita tentang bonsai secara konvensional, yaitu banyak pohon-pohon yang mungkin tunduk seperti air terjun, seperti robos, lenting, formal. Nah, itu tentu tidak terjadi sebagai desain saja atau style atau gaya ya. Tentu pada mungkin zaman dulunya memang seniman-seniman bonsai ini mengembangkan seni bonsai ini juga mengimplementasikan dari sebuah kejadian, baik itu bencana geografis maupun vegetasi ya, iklim, itu tentu sangat kuat kaitannya dengan hal tersebut ya. Nah, jadi dari bentuk-bentuk ini tentu kita bisa dramatisir kembali, mendramatik kembali untuk menjadi sebuah tema ya, atau gagasan yang nantinya akan kita buat atau kita rancang menjadi sebuah konsep desain yang berbeda, artinya di luar dari bonsai atau pohon itu sendiri ya, karena pemahaman bonsai ini juga sangat terbatas sekali ya. Nah, di sini saya coba mengembangkan mindset kita supaya seni bonsai ini bisa lebih berkembang ya, karena ini persoalan definisi saja. Namun dalam seni adalah sebuah kebebasan, di mana kebebasan yang tentu bukan ngawur ya, tentu ada sebuah teori-teori yang perlu kita rumuskan juga.
Saya rasa nanti teman-teman bisa ngikutin di tayangan selanjutnya bagaimana nanti saya akan mengembangkan konsep estetika itu yang tadi saya jelaskan menjadi sebuah konsep, bisa jadi seni bonsai diorama atau painting atau apa entahlah ya. Tapi tentunya konsep itu mesti ada sebuah tujuan, pesan yang hendak disampaikan ya. Karena sebuah peristiwa tadi pun juga sangat dekat kaitannya dengan alam ya, artinya satu lingkaran ya. Jadi nanti ini akan saya kembangkan lagi menjadi sebuah konsep bonsai yang tentu dengan desain yang berbeda daripada yang lain. Oke, jadi teman-teman bisa saksikan nanti tayangan yang akan datang ya. Sampai jumpa.